Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi kembali pagi ini untuk melakukan sebuah kegiatan salat berjamaah, dan insyaallah 30 menit ke depan kurang lebih kita akan melanjutkan dengan kajian pagi. Dan semoga langkah kaki kita semua, niat tulus kita semua hadir ke majelis ini akan menjadi catatan pemberat timbangan amal salat kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita, uswah kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua. Ya, semoga kelak kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat-sehat ya insyaallah. Alhamdulillah kita bisa terkumpul kembali untuk melanjutkan kajian pagi, dan pagi ini kita akan tadabbur ayat pendek surah Ali Imran ayat 102 ya. Populer, sering kita dengar, sering kita baca. Surah 3 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Panggilan ini ditujukan kepada kita semua, orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Jadi Allah memanggil kita. Bagaimana seorang murid pada saat dipanggil oleh sang guru, santri dipanggil oleh kiai, responnya cepat kan pasti, karena paham banget ya, kiai telah memberikan begitu banyak ilmu yang kelak akan menjadi petunjuk hidupku. Jadi merespon itu karena pemberian Pak Kiai luar biasa. Bagaimana seorang anak dipanggil orang tuanya, anak yang soleh, anak yang berbakti, dia tidak akan berlama-lama untuk merespon panggilan itu. Cepat bahkan. Iya Pak, iya Ma. Karena apa? Bukan sekedar melihat, anak merasakan kebaikan kedua orang tuanya. Semua telah diberikan untuknya. Istri dipanggil suami juga pasti begitu ya, ada apa ayah, ada apa bapak, manggilnya macam-macam. Karena apa? Melihat dan menyaksikan apa yang diberikan oleh suami kepada ibu. Seorang karyawan dipanggil bos, luar biasa pasti. Apalagi kalau prajurit dipanggil komandan. Ya.
Nah, kali ini yang memanggil kita bukan orang tua, bukan guru, bukan suami, bukan bos, melainkan Al-Khaliq yang menciptakan kita, yang bikin hidup kita, dan yang memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Bagaimana seharusnya kita merespon seruan Allah? Harus di atas respon kita saat dipanggil oleh suami, saat dipanggil oleh orang tua, saat dipanggil oleh guru, saat dipanggil oleh kiai, saat dipanggil oleh bos, saat dipanggil oleh komandan. Karena yang Allah berikan kepada kita melebihi apa yang diberikan oleh yang tadi. Jadi sekali lagi, setiap kali kita menemukan ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka kita segera merespon bahwa ada apa ya Allah memanggilku. Jemaah yang dirahmati Allah, apa isi panggilannya? Ittaqu, kalimat yang pertama. Bertakwalah kalian semua. Kalian semua. Jadi fi'il amr, kata kerja perintah, bentuknya jamak. Bertakwalah kalian semua. Dari mana kita mengetahui kalimat ini bentuknya jamak? Ada waw dan alif. Ittaqu, ada waw dan alif, itu tandanya wawu jamak. Ada 3 macam waw. Ada wawu istighnaf, wawu permulaan kalimat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut-perut ibu kalian. Jadi wawnya tidak diartikan dan. Karena apa? Waw istighnaf. Wawu hanya untuk mengawali sebuah kalimat biar enak. Ada wawu namanya ataf, kata sambung, artinya dan. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Ini namanya wawu ataf atau kata sambung, arti harfiahnya dan. Dan itu maknanya lil jam'i, menggabungkan. Iman dengan amal soleh harus selalu digabung, tidak bisa sendirian. Ya, yang penting iman, gak beramal soleh ya gak apa-apa. Ya, beramal soleh tanpa iman juga gak benar. Jadi iman dan amal soleh harus selalu digabung. Nah, yang ini wawu jamak. Ya, ittaqu wawu jamak. Ada wawu istighnaf, permulaan kalimat. Ada wawu ataf, kata sambung, artinya dan. Ada wawu jamak. Jadi apa makna tersirat? Ya, dalam kalimat ittaqu, makna tersirat jemaah yang pertama adalah janganlah kalian berbuat baik sendirian. Jadi jangan berbuat baik sendirian. Karena apa? Jadi orang baik sendirian itu berat, dan beramal soleh sendirian juga berat. Ya, jadi kita diperintah oleh Allah agar menjadi baik rame-rame. Ittaqu, bertakwalah kalian semua. Ya, kalau kita orang-orang baik berkumpul berbuat baik itu jadi menyenangkan, jadi bergairah, jadi semangat. Ya, mari kita hitung, apa benar berbuat baik kalau rame-rame menyenangkan? Kalau menyenangkan itu enteng, ya, mudah. Kalau berbuat baik sendirian berat. Dari bulan Syawal sampai Rabiul Awal pertengahan udah 7 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Sekarang Rabiul Tsani tengah. Dari segini yang hadir 7 bulan, ya, berapa banyak yang sudah khatam Al-Quran 7 kali?
senyum-senyum malu. Iya ya. Padahal di bulan Ramadan rata-rata hatam 2 kali, banyak juga yang hatam 3 kali. Ini udah 7 bulan, belum sekali pun. Atau baru sekali. Benar kan? Karena apa? Karena di bulan Ramadan ada arus kompetisi. Ya. Ketemu dengan yang ini udah hari ke-10 Ramadan, udah hatam berapa kali? Aku udah sekali. 7 hari udah hatam sekali. Waduh, saya baru juz 5 nih. Ngebut. Ada arus. Tetangga kanan kiri kita semuanya pada punya target hatam sekian kali di bulan Ramadan. Teman-teman di masjid punya target hatam sekian kali. Teman-teman di kantor di bulan Ramadan juga pada punya target hatam. Ada arus. Tayar namanya. Ya. Sedangkan Syawal sampai hari ini nuansa kompetisi untuk hatam Al-Quran nyaris hilang. Jadi disitulah semangat individu diuji. Ternyata luntur kabeh. Benar ya? Tapi mudah-mudahan awal mau enggak nih. Kayaknya sih wajah-wajah udah hatam bangsa 3-4 kali kayaknya 7 bulan. Jadi malu Pak Ustadz. Nggak apa-apa lah, kita bukan saling mempermalukan, saling mengingatkan. Oh iya ya, ternyata berbuat baik rame-rame itu seneng banget. Kalau seneng kan jadi enteng. Apapun yang kita kerjakan berangkat dari hati yang seneng itu pasti enteng. Olahraga juga begitu. Coba deh olahraga sendirian, seminggu semangat, kesononya hilang. Tapi kalau olahraga se-RT semangat, apalagi ada yang gitu, tuh, 2, ya apalagi pakai iringan-iringan musik yang pas gitu. Benar kan? Jangan jadi orang baik sendirian. Berat, beramal soleh berat. Saya yakin semua kita tadi yang datang ke sini sebelum waktu qomat tiba, apalagi datang sebelum adzan, itu cukup banyak, panjang waktunya 10 menit ya, dari adzan ke qomat kurang lebih 10 menit. Kalau kita datang tuh qobliyah dapat, tahiyatul masjid dapat. Kalau di rumah tahiyatul masjid nggak ada, qobliyah kadang dikerjakan kadang enggak. Seringnya enggak, ya. Jadi kalau kita sholat di masjid, qobliyah kita kerjakan. Karena apa? Melihat waktu masih banyak dan semua orang melakukan. Arusnya nyampe ke kita tuh. Ba'da sholat yang ada ba'diyah, semua orang setelah wirid ba'diyah. Arusnya juga datang lagi, ba'diyah juga. Kalau di rumah, zuhur ya zuhur. Qobliyah lewat 1-2 lah di antara kita yang sholat di rumah, qobliyah dikerjakan, ba'diyah dikerjakan 1-2. Tapi saat kita berada di masjid, qobliyah kita kerjakan, ba'diyah kita kerjakan. Kenapa? Emang berkumpul dengan orang-orang baik, berbuat baik itu jadi ringan, mudah, menyenangkan. Sebaliknya menjadi orang baik sendirian itu berat. Beramal soleh berat. Menghadapi tantangan, cobaan, ujian sendirian juga berat. Yang kedua, mana yang tersirat di kalimat ittaqu adalah perintah Allah kepada kita untuk dakwah. Dakwah itu mengajak, Bapak Ibu. Mengajak terus membersamai. Bukan mengajak lalu ditinggal pergi. Dakwah itu mengajak dan terus membersamai. Dibina. Ngajak gak mungkin diam. Ngajak itu nyamperin, bukan menunggu. Ya, mau kemana?
mau ngajak teman-teman ya olahraga bareng, nyamperin pasti. Ya, jadi ngajak itu bergerak, harokah, dinamis, bukan diem, bukan menunggu, bukan pasif. Dakwah itu aktif. Supaya apa? Kita mengajak, kita berdakwah agar orang-orang baik bertambah. Kan yang pertama tadi, jangan jadi orang baik sendirian. Kalau kita nggak ngajak-ngajak, yang baik nggak nambah. Kita aja sendiri jadinya. Ya. Jadi mari kita mengajak, lalu kita membersamai supaya kumpulan orang-orang baik terus bertambah banyak, supaya beramal soleh menjadi ringan dan menyenangkan. Dan jangan sekali-kali kita diam. Karena siapa yang diam, cepat atau lambat bakal dilibas oleh yang bergerak. Gunung Merapi meletus, gunung api meletus. Apa yang keluar? Kan material-material panas. Ya, pasirnya panas, batunya yang tertiup tenaga dari dalam gunung merah membara. Namanya dari gunung kemana? Dia turun menggelinding ke bawah. Bapak Ibu lagi asik kayak begini di kaki gunung, entah sedang wisata, entah memang rumahnya di situ. Melihat gunung api meletus, menyemburkan berbagai material, bergerak ke bawah, terus Anda diam di bawah, pasti Anda akan dilibas. Tidak ada rumus yang diam akan melibas yang bergerak, nggak ada. Kebatilan, kemungkaran itu bergerak terus. Kalau yang hak pada diem, nggak pernah ngajak-ngajak, maka al-haq lama-lama akan dilibas oleh kebatilan. Kan sekarang kita mulai melihat situasi kondisi kayak begitu. Nggak mungkin diem bisa melibas yang bergerak, itu nggak mungkin. Ya, banjir bandang, arus yang begitu deras, Anda sedang duduk santai di sini, terus Anda tidak mau bergerak, pindah tempat, dilibas pasti. Orang-orang yang tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasul, tidak mencintai Islam, tidak mencintai para ulama, nggak akan pernah diam, bergerak terus, kayak ketemu momen. Bahkan saat ini kayak ketemu momen. Jemaah yang dirahmati Allah, bingung juga saya sebagai Muslim, sebagai anggota masyarakat, sebagai anak bangsa, bingung juga. Pakai nalar-nalar awam kayak saya, MUI bubarkan karena ada salah satu yang diduga, baru diduga. Kalau saya sih logikanya sederhana. Kalau ada orang yang kagak benar di satu organisasi, maka organisasi itu dibubarkan. Berapa banyak yang korupsi di DPR RI? Logiskah kita minta DPR dibubarkan? Benar kan? Udah berapa menteri yang ketangkep KPK? 1, 2. Terus kita bilang negara bubarin? Kan sama logikanya. Benar apa betul jawab? Ini artinya kita harus sadar. Ya menurut saya, mohon maaf, orang-orang yang minta MUI dibubarkan, apa otaknya udah pindah ke lutut gitu? Ya, tapi saya mengatakan dengan renungan pagi ini bahwa orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, kaum muslimin, para ulama, Allah dan Rasul, gak akan pernah berhenti, bergerak terus supaya cahaya Allah padam dari muka bumi.
Terus antum, Bapak Ibu sekalian yang meyakini akan kebenaran agama ini berpangku tangan? Jangan, mari kita ngajak. Ya, jadi kemungkaran, kebatilan itu pasti akan bergerak terus. Ya, pemasok dan penerima sabu narkoba dia terus bergerak. Mohon maaf, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, ya. Saya melihat di lampu merah anak-anak pang sedih juga. Jumlahnya banyak banget. Ya, jangan sampai nanti kita menyesal. Teman saya udah keangkut geng pang. Anak saya, teman anak sekolah saya sudah gabung dengan geng motor. Kaget, sedih, dan pertanyaannya, terus selama ini kita ngapain? Sekarang kaget tuh, ya, teman saya, teman anak saya udah gabung dengan mereka. Masya Allah, kita yang meyakini berada dalam kebenaran kalah semangat dengan mereka yang berada menurut kita di jalan yang tidak benar. Semangat ngajaknya tinggi banget, semangat ngerekrutnya tinggi banget. Buktinya apa? Tuh, di perempatan ini banyak, di perempatan ini banyak, lampu merah ini banyak. Betul kan jemaah? Jadi pengedar sabu, pengedar narkoba, trafficking yang suka jualin perempuan-perempuan di bawah umur dari daerah-daerah bergerak terus. Kalau kita diam, ntar tiba-tiba remaja-remaja di RT kita, di RW kita, ke bawah yang inilah, ke bawah yang inilah, ke bawah yang inilah. Kita tinggal kagetnya doang dan nggak pernah melakukan apapun. Harokah jemaah. Harokah bergerak itu sehat. Enggak bergerak sakit lah. Bergerak sehat. Makan apa saja yang kita suka, asal senang olahraga. Ya, apa yang kita suka makan. Yang penting olahraga. Jangan sampai makan tidur, tidur makan, makan tidur, tidur makan, makan tidur, makan lagi. Akhirnya badan kita ke depan lebar, ke belakang lebar, ke kanan lebar, ke kiri lebar. Susah gerak. Penyakit gampang datang. Betul tidak? Makan aja Pak Edi, makan asal olahraga. Betul tidak? Ini lagi musim hujan, banjir di mana-mana. Bahkan ada yang sudah lebih sebulan air belum susut. Kalimantan Barat misalnya ya. Ya, semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang di sana, baik seiman maupun sebangsa. Semua air banjir itu turun ke kali, bergerak dia. Dari kali-kali terus kemana? Pasti ke laut. Pasti ke laut. Danau terbesar di muka bumi adalah laut, menampung seluruh air yang tumpah dari langit menjadi bah, menjadi arus. Banyak yang terseret arus mati, ada yang ketemu bangkainya, ada yang ketemu bangkainya, semua nyampe ke laut. Gak tahu bangkai manusia, bangkai binatang, tapi laut nggak pernah rusak. Kenapa coba? Bergerak terus gelombangnya. Pahamnya mah? Itulah arti bergerak. Laut gak pernah rusak. Air keruh, ada bangkai dan macam-macam datang ke laut, dikocok terus. Sehat. Jadi sekali lagi ya warahmatullah, yuk kita semuanya bergerak. Ya, kalau kita kepengen wakil-wakil kita yang ada yang mewakili kita baik di kabupaten kota, di provinsi sampai di DPR RI jumlahnya bertambah, ya harus bergerak lah. Ya, Bapak berada di pihak
yang sangat merakyat, punya ide, punya gagasan, tapi cuma seorang diri di parlemen, yang lainnya kesana semua. Yang ide-ide bapak, ide-ide ibu semua akan dilibas oleh mereka. Ya, rancangan undang-undang, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kalau nanti diparipurnakan diketok palu sah, ya wis mati kutu. Karena termasuk banyak profesor, banyak para ahli yang menganalisa gitu ya, Permendikbud ya, ada makna tersirat di peraturan pendidikan kebudayaan, seks bebas di kampus, tidak akan kena delik. Yang penting dilakukan suka dengan suka. Gak nyadar anak-anak kita, cucu kita kan banyak masih pada kuliah. Mereka punya momen. Lagi, kalau yang menolak Permendikbud menjadi undang-undang cuma satu golongan yang semuanya menerima, maka yang satu golongan akan terlibas. Kecil. Makanya persiapkan diri kita. Ya. Jangan hanya memikirkan seorang diri, tapi mari kita pikirkan generasi kita, anak-anak kita, masa depan bangsa dan seterusnya. Ya, jadi seks bebas ya orang pokok, ya asal dilakukan suka dengan suka. Dalam bahasa akad syariah, ridho dengan ridho. Ayo bergerak ya, jangan ada yang diam. Ayo bergerak semua. Bergerak apa? Ngajak dengan hikmah, dengan mauidhah hasanah, ngajak yang penuh argumentatif, manusiawi, sehingga orang yang diajak itu mencerna ajakan kita dengan nyaman. Ya, hikmah, logis yang kita sampaikan, manusiawi, ya, insani banget, terasa bahwa yang kita ajarkan memang kebutuhan aku. Ya, saya lagi menunggu banget ini yang kayak begini. Doa yang dirahmati Allah dua. Yang ketiga, apa makna tersirat di dalam kalimat ittaqu? Ya, hendaklah kalian berjamaah. Berjamaah teman-teman. Bukan berkerumun. Ya. Di pasar banyak orang, itu bukan berjamaah. Pertandingan tenis meja, badminton, sepak bola, nonton konser musik, nonton di bioskop, banyak banget orang, banyak. Tapi itu tidak disebut berjamaah, itu namanya berkerumun. Yang Allah perintahkan berkerumun apa berjamaah? Berjamaah. Beda Ustaz, beda banget. Kalau dicontohkan dengan contoh di fikih ibadah. Fikih ibadah itu toharoh, bersuci, tayamum dan seterusnya. Fikih ibadah itu tentang sholat. Kalau dicontohkan dengan fikih ibadah, berjamaahnya kayak barusan sholat. Imam takbiratul ihram dari saf pertama sampai yang paling belakang, semua takbiratul ihram. Imam ruku, semua ruku. Imam sujud, semua sujud. Itu berjamaah. Berarti apa dong berjamaah? Harus ada pemimpin yang kredibel, ada pemimpin yang punya kapasitas memimpin. Ya. Terus pemimpinnya mahbub, dicintai, dan pemimpinnya jadi contoh ikhlas. Jadi imamnya ikhlas, ya, punya kemampuan, terus dicintai. Paham nggak Bapak Ibu makna dicintai?
Mana dicintai itu pemimpin akhlaknya baik. Orang mencintai saya mencintai jamaah karena kita melihat akhlaknya baik-baik, bukan fisik. Cinta itu nggak jatuh ke fisik. Pandangan pertama doang cinta jatuh ke fisik. Kayak di Take Me Out dulu, ya. Ada yang pernah nonton Take Me Out di Indosiar dulu tapi ya. Curi pandang. Jatuh cinta pandangan pertama yang ini. Begitu tahap kedua, tahap ketiga, kenapa jatuhnya yang ini? Kenapa? Jawab pertanyaannya, tutur katanya. Jadi yang membuatkan cinta atau enggak cinta itu akhlak. Ya, jadi pemimpin harus tulus, ikhlas karena Allah. Satu. Yang kedua, dia punya ilmu lah, punya kapasitas, punya kemampuan. Dan yang ketiga, mahbub, dicintai, artinya berakhlak yang terpuji. Ya. Terus ada jamaah, ada makmum, ada pengikut yang ikhlas, yang setia. Enggak disebut makmum. Kalau imam takbiratul ihram, bapak ibu diem aja. Imamnya ruku, ibu baru takbiratul ihram. Ini sih bukan berjamaah. Kenapa? Tidak ada indikasi ketaatan. Jadi percuma berjamaah kalau nggak ada ketaatan. Jadi ketaatan itu bagian yang sangat vital dalam sebuah bangunan yang bernama jamaah. Kalau mau disebut ya syarat rukun berjamaah ya agar berjamaah menjadi hebat ya ada 10. Salah satunya adalah taat setia ya kepada jamaah. Ya, artinya di mana kita bernaung. Lalu ada alur komando. Berjamaah kok nggak ada komando ya bukan berjamaah. Jadi saat saya Allahu Akbar itu lagi komando. Ya jangan kelamaan. Ya, setelah Allahu Akbar segera. Ya, ada pemimpin yang tulus, yang punya kompetensi dan berakhlakul karimah. Makmumnya taat, tunduk, patuh dan ada alur komando. Begitu. Nah, kalau dalam konteks keormasan kita sebagai makmum, imam kita siapa? MUI lah. Dalam konteks keormasan ya. Yang majelis ulama. Dan MUI, sekali lagi, MUI itu representasi semua ormas-ormas yang ada di tanah air ini yang jumlahnya banyak, yang cuma kita tahu yang besar-besar. Ya, NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad, Al-Ittihad, Matalul Anwar. Ya, pokoknya ada 70-an lebih lah ormas Islam yang sudah terdaftar menjadi ormas Islam di Kemenang. Banyak. Ya, dan ada wakilnya di MUI. Jadi kalau ada suara-suara sekarang miring-miring bubarkan MUI, itu sama dengan teriak bubarkan NU, bubarkan Muhammadiyah. Loh kok bisa begitu? Ya orang MUI isinya NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Ya. Jadi ada logika-logika yang sekali lagi gak nyambung. Tapi itulah yang saya bilang dari awal tadi. Kebatilan, kemungkaran terus mereka masif bergerak. Jangan sampai Bapak Ibu yang kita yakin berada dalam kebenaran terus kita malah diem aja, santai saja. Ya, mari kita siapkan diri menyongsong 2023, kita persiapkan diri 2024. Ya, masa depan Republik ada di tangan kita sebagai anak bangsa. Jadi kita semuanya harus ikut berpartisipasi. Ya. Di MUI itu ada lembaga
tapi tidak termasuk dalam rumpun fatwa, komisi-komisi fatwa. Ya, komisi fatwa itu banyak, ada komisi dakwah, ada komisi ini, ada komisi ini. Kan? Ada lembaga yang tidak termasuk komisi, tapi setara dengan yang ini, namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Ya. Salah satu yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional adalah memberikan pelatihan kepada DPS, Dewan Pengawas Syariah, di berbagai lembaga-lembaga keuangan syariah. Belok-belok dikit ya. Ya, saya nyebut lembaga-lembaga keuangan syariah, Bapak Ibu menyambung apa sih lembaga keuangan syariah? Ya, kalau sekarang lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan itu berarti menghimpun dan menyalurkan. Lembaga keuangan syariah yang Bapak Ibu pada punya rekeningnya BSI, itu lembaga keuangan syariah. BMT, ya, bank penghimpun itu bank kecil, cuma BMT, Koperasi Syariah, itu namanya lembaga keuangan syariah. Dan saya adalah pengawas di lembaga keuangan syariah di Kota Depok. Ya, sedang mengikuti pelatihan dari 14 November kemarin sampai tanggal 2 Desember, hampir 3 pekan, tiap malam jam 7 sampai jam setengah 10, jam 7 sampai jam 10 tiap malam digeber, karena itu materi harusnya 2 tahun. Ya. Untuk apa? Lembaga-lembaga, orang-orang yang sudah diberi amanat menjadi pengawas syariah di lembaga keuangan syariah harus mendapatkan sertifikat dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi keputusan DSN, keputusan MUI, simak baik-baik, ya. MUI dalam konteks keormasan adalah imam kita, pemimpin kita. Wajib, ini fatwa MUI, wajib bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan memilih pemimpin di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat terus sampai di tingkat keluarga. Wajib. Artinya apa? Tidak boleh kita umat Islam, bodo amat yang mau jadi gubernur siapa aja, ya bodo amat ketua RW-nya siapa aja. Nggak boleh tuh. Berdasarkan fatwa MUI, jadi harus ikutan. Ya, nggak ikut milih, katanya lagi pemilihan ketua RW, enggak, bodo amat terserah. Kandidatnya ada 2, yang satu Jamaah Al-Awal kandidatnya, yang satu apalagi beda keyakinan. Ya, secara demokrasi nggak ada masalah, beda keyakinan. Ya, gara-gara kita nggak ikut nyolok, nggak ikut nyoblos salah satu kandidat yang dari Al-Awal, akhirnya yang jadi dia. Karena yang ini kurang suara, baru kaget, siapa ketua RW kita? Orang yang fanatik banget dengan orang yang benci banget kepada Islam. Nyesel dah kita. Nyesel dah kita. Paham gak jemaah? Jadi setiap kita memilih pemimpin di RT, RW sampai ke sana, itu bukan hanya ngurusin perut jemaah. Nah, tapi berpikir nanti ini 5 tahun akan bikin kebijakan apa. Kalau yang dibuat kebijakannya enak buat hidup 5 tahun ya mending. Tapi kalau 5 tahun semua akan dipungut pajak, kan sedih kita. Ya, beli sembako di warung sembako, ya total 200.000 ditambah PPN 10%. Hah? Belanja sembako ada PPN-nya? Kan itu yang mau diambil sekarang. Makan bakso di warung bakso keliling, begitu selesai, Pak sekarang makan bakso ada PPN, pajak pertambahan nilai 10% Pak. Ya, baksonya 15.000 tambah 10%. Jadi hitungannya
Itu nanti semuanya bakal kayak begitu. Itu baru kita. Artinya apa? Ya wajarlah MUI mengeluarkan fatwa itu. Emang banyak di antara kita umat Islam yang abai kalau sudah ngomong suksesi, cuek, apatis, nggak peduli. Makanya saya mulai nyentil dari sekarang. 2 tahun lagi kita akan hajatan besar Republik ini. Udah siap belum kita? Harus sudah siap. Yang lain sudah luar biasa persiapan. Maka kita juga harus siap. Sama-sama anak bangsa, sama-sama yang punya hak memilih dan dipilih. Jangan sampai kita mengabaikan hak kita. Jelas semua? Jadi sekali lagi, fatwa MUI mengharuskan kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi di dalam memilih pemimpin di semua jenjang. Ada dasarnya enggak dengan Al-Quran dan hadis? Wah, kalau dasar Al-Quran dan hadis ya jelas banget itu. Lebih diperkuat. Jadi ayat-ayat tentang suksesi, hadis-hadis tentang suksesi luar biasa jelas gamblang. Dan diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya kita sebagai makmum, sebagai anggota muslim terikatlah. Artinya kita mau tunduk dengan apa yang sudah menjadi keputusan para pemimpin kita yang merupakan wakil dari seluruh ormas-ormas yang ada. Ya, itu berjamaah dalam konteks keormasan, ya. Memang ada berjamaah dalam konteks yang ada lah, ya kan? Ya silakan Bapak Ibu direnungkan sendiri. Karena kalau sudah ngomongin suksesi itu pasti ada berjamaah dalam konteks yang bukan ormas. Jadi kita mau ikut bergabung dengan yang mana, ya, dalam suksesi ini, gitu maksudnya, ya. Yang ini saya sih nggak terlalu ini, ya. Tapi kalau ormas sudah jelas lah. Tapi yang jelas sekali lagi kita harus berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah barangkali kita membedah satu kalimat ittaqu, ya, 5:30. Insya Allah nanti berikutnya kita akan coba membedah kalimat haqqa tuqatihi. Apa itu tafsirnya haqqa tuqatihi? Akan kita bahas dalam kajian-kajian yang akan datang biidznillah ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian kaji kita pagi hari ini, ya, baru sepenggal kalimat, ya ayyuhalladzina amanu dan ittaqu, ya, haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan Desember nanti insyaallah. Semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, dilimpahi rezeki yang banyak, yang lapang dan penuh berkah insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita silakan kajian pertama hari ini. Alhamdulillah bermanfaat untuk kita semua dan marilah akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.